Tahun 2025 ini pinjol akan menginvestigasi data nasabah yang bermasalah. Apakah kalian juga masuk? Di sini saya mau bahas buat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Pada kesempatan video kali ini saya ingin membahas sebuah cuplikan atau berita yang mungkin teman-teman pernah dengar, yaitu di tahun 2025 ini pinjol akan melakukan investigasi data yang bermasalah bagi nasabah-nasabahnya. Oke, di sini sebenarnya itu postingan di Facebook ya, atau postingan di media sosial yang saya sendiri sudah lihat juga beberapa maksud dan tujuan artikel tersebut. Nah, di sini saya mau bahas ya. Masalah data yang bermasalah, ribet banget ya. Tapi yang jelas intinya ada investigasi dari pinjol. Oke, di sini saya mau bahas ya. Jadi buat teman-teman semuanya perlu kalian ketahui bahwasanya memang benar ada investigasi dari pinjol untuk data-data nasabahnya. Dan ini sebenarnya nggak usah ditakutin, nggak usah dikhawatirkan, nggak usah dipikirkan, karena memang setiap tahun itu pasti ada data investigasi ataupun data lebih detail lagi untuk masalah keterangan nasabah yang melakukan pinjaman, yang melakukan kredit macet, yang melakukan kredit lancar. Itu semuanya ada teman-teman semuanya, dan perlu dicatat setiap perusahaan pun pasti melakukan hal itu. Dan nggak sektor pinjol aja, sebenarnya itu hal yang umum, hal yang wajar, hal yang memang perlu dilakukan oleh setiap perusahaan, baik perusahaan kecil ataupun perusahaan besar, itu pasti ada hal seperti itu. Jadi kalau kemarin itu viral dengan yang namanya investigasi data, investigasi nasabah, investigasi galbay dan yang lain sebagainya, itu merupakan hal yang wajar, dan itu setiap tahunnya juga sebenarnya ada, bahkan bukan setiap tahun, per kuartal, artinya per setiap 3 bulan sekali itu pasti ada gitu, ada rekap, ada investigasi, ada penelitian lebih dalam lagi terhadap nasabah yang melakukan pembayaran, nasabah yang tidak melakukan pembayaran, nasabah yang lancar mana, dan yang lain sebagainya itu ada. Bahkan bukan sebesar itu aja, tapi lebih detail juga. Berapa persen nasabah yang kemungkinan bayar, berapa persen nasabah yang tidak memungkinkan bayar, berapa persen nasabah yang 50-50 bayarnya, itu ada semuanya. Jadi kalau ada postingan ataupun konten ataupun berita tentang yang namanya investigasi data nasabah yang bermasalah, itu kalian gak usah ditakutin, karena setiap perusahaan, setiap usaha pasti ada ya teman-teman semuanya. Bahkan bukan setiap tahun, sebenarnya setiap bulan pun ada. Mungkin hanya aja sektornya kecil, per kuartal ataupun per semester juga ada. Per kuartal itu per 3 bulan, per semester itu artinya per 6 bulan, per tahun ya artinya per tahun, setiap tahun gitu kan. Seperti itu hal yang umum, hal yang wajar. Jadi kalian itu nggak usah takut kalau misalkan ada investigasi data nasabah yang bermasalah dan yang lain sebagainya, itu nggak usah ditakutin. Apalagi berita-beritanya itu bakal nanti didatangin DC, diancam sama polisi, ke jalur hukum, itu adalah berita hoak dan itu adalah berita bohong. Jadi saya harap buat teman-teman semuanya, tolong banget ketika ada postingan di media sosial ataupun ada konten di media sosial, teman-teman bisa menyaring, dan kalian pun harus bisa membaca lagi, atau kalau bisa kalian itu cari referensi lain. Misal, kalian itu dapat informasi di YouTube nih, kayak gini, kayak gini, kayak gini. Kalian boleh googling lagi di internet ataupun di Google-nya seperti apa, kayak gitu. Kalian dapat informasi di Facebook, kalian cari dulu di Google-nya benar atau tidak, bagus atau tidak, dan ini salah atau tidak, kalian cari lagi, seperti itu ya. Jadi jangan mudah termakan berita hoak, karena saya sendiri pernah melihat video di YouTube, konten kreator juga yang membahas pinjol, yang mungkin saya katakan sudah banyak subscribernya, terus kemudian mereka tidak tahu hukum dan salah mengartikan hukum. Ini yang unik ini lucu banget sih Pak, salah paham terhadap yang namanya sistem pinjol, salah paham terhadap yang namanya sistem asuransi jiwa kredit pinjol. Itu saya terus terang ada, tapi saya sendiri nggak mau nyebutin nama channelnya, takutnya nanti mencemarakan nama baik ya teman-teman semuanya. Seperti itu aja, dan saya harap teman-teman semuanya bisa nyari. Begitupun ketika kalian itu dapat informasi dari saya, silahkan kalian cari sendiri, kalian googling sendiri, kalian telusuri sendiri lah. Karena sebenarnya saya sendiri, mohon maaf ya, saya sendiri sering bikin konten itu ngelirik ke sini, karena memang saya sendiri kalau bikin konten tuh ada tablet di sini
untuk saya baca atau untuk saya patokan referensi saya tuh dari mana, sumbernya dari mana, saya sendiri menemukan dalilnya dari mana, itu saya telusuri dulu. Jadi sebelum saya bikin konten, pastikan saya sendiri informasi yang saya sampaikan itu benar dan ada referensinya, seperti itu. Oke, mudah-mudahan teman-teman semuanya bisa sedikit smart, sedikit cerdas, jadi masyarakat Indonesia yang cerdas, jangan mudah termakan berita hoax atau berita-berita yang aneh-aneh ya. Saya mau tutup dulu video ini dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.